Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang integral untuk mencari volume benda putar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Bulkisman, Nurul Komalasari, M. Agung Nugroho, dan Yohanes Arya Sebastian. Lalu yang pertama ada penggunaan integral untuk menghitung volume benda putar. Volume benda putar di sini maksudnya suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva kemudian diputar terhadap suatu garis tertentu yang biasanya diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y dengan satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Namun untuk tingkat kuliah khususnya pada mata kuliah kalkulus, daerah tersebut tidak hanya diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y saja, akan tetapi bisa diputar terhadap garis lain. Jadi bisa dilihat pada gambar di bawah, ada bangun datar segitiga yang diputar terhadap sumbu X sebesar 360 derajat. Lalu benda yang akan terbentuk adalah bangun ruang kerucut. Lalu setelah itu ada bangun datar setengah lingkaran yang apabila diputar terhadap sumbu X sebesar 360 derajat, maka akan terbentuk bangun ruang bola. Lalu selanjutnya ada metode dalam perhitungan integral untuk mencari volume benda putar. Volume benda putar menggunakan integral secara umum menggunakan tiga metode dalam perhitungan yaitu metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Metode cakram memiliki ciri arah putaran sesuai dengan batasan integralnya. Misalnya, jika daerah diputar terhadap sumbu X, maka batasannya juga ada pada sumbu X. Lalu metode cincin, sama seperti metode cakram, tetapi yang membedakan adalah terdapat lubang di tengah-tengah cakram sehingga menyerupai cincin. Lalu yang terakhir ada metode kulit tabung. Dalam volume benda putar memiliki ciri arah putaran berbeda dengan batasan integralnya. Misalnya, daerah diputar terhadap sumbu Y, tetapi batasannya ada di sumbu X. Seperti luas suatu daerah, volume benda putar juga ada yang dibatasi satu kurva saja dan ada dibatasi dua kurva. Di sini ada yang pertama metode cakram. Volume benda putar dinatasi kurva dan sumbu. Volume benda putar mengelilingi sumbu X. Jadi bisa dilihat pada gambar, ada suatu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dari A sampai B. Apabila dia diputar mengelilingi sumbu X, maka daerah yang dibentuk akan seperti yang ada di sampingnya. Lalu volume benda putar yang terjadi dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jadi volumenya adalah Pi integral BA Y kuadrat dx atau sama dengan Pi integral BA dalam kurung Fx kuadrat dx. Lalu untuk volume benda putar mengelilingi Y, jadi ada sama seperti sebelumnya, tetapi ini hanya garis yang berubah. Karena gambar sebelumnya itu dibatasi oleh X yang ada di bawah, yang ini dibatasi oleh garis Y yang ada di samping atau yang vertikal. Jika daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Fy, sumbu Y, garis Y sama dengan A, dan garis Y sama dengan B, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, volume benda putarnya adalah Pi integral BA X kuadrat DY, atau sama dengan Pi integral BA dalam kurung FY kuadrat DY. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Komalasari. Untuk Nurul dipersilakan. Selanjutnya metode cincin yang digunakan untuk volume benda putar dibatasi dua kurva. Yang pertama diputar terhadap sumbu X. Jadi dimisalkan T, daerah berwarna kuning, adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva-kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx. Dengan Fx dan Fx lebih besar sama dengan Gx pada interval X lebih
kecil sama dengan A lebih besar sama dengan, X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Daerah yang terbentuk diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, sehingga terbentuk suatu benda putar yang tengahnya kosong. Perhatikan gambar di atas, volume benda yang terbentuk dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx, Y2 sama dengan Gx, garis XA, dan XB adalah volumenya itu Pi integral A sampai B, Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat dx sama dengan Pi integral integral A sampai B Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat dx. Yang kedua, diputar terhadap sumbu Y. Misalkan U adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva-kurva X1 sama dengan Fy, X2 sama dengan Gy, dengan Fy lebih besar sama dengan Gy pada interval X lebih besar sama dengan F lebih pada interval X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Daerah yang terbentuk diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, sehingga terbentuk satu benda putar yang tengahnya kosong. Seperti gambar di atas, volume benda yang terbentuk adalah Pi integral A sampai B X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat dy. Y sama dengan Pi integral A sampai B Fy kuadrat dikurang Gy kuadrat dy. Catatannya, cara mengurangkannya itu yaitu kurva terjauh dikurangkan kurva terdekat terhadap sumbu putar. Lanjut. Terus ada contoh soal benda putar mengelilingi sumbu X. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika bidang datar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X, sumbu X, dan garis X sama dengan 3, dan garis diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Seperti pada gambar, gambar sebelah kiri itu daerah yang dibatasi ada X sama dengan 3, Y juga dibatasi Y sama dengan X, dan sumbu X. Terus diputar mengelilingi sumbu X itu berbentuk kerucut. Untuk volumenya, Pi sama dengan Pi integral A sampai B Fx kuadrat dx. Sama dengan Pi, batas integralnya itu 0 sampai 3, lalu X kuadrat dx. Habis itu dimasukin 1/3-nya, jadi Pi 1/3 X pangkat 3, 3 sampai 0. Setelah itu dimasukkan 3-nya ke X. Jadi Pi dikali 1/3 dikali 3/3. Pi-nya Pi dikali 9 dikurang 0 sama dengan 9 Pi. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 9 Pi satuan volume. Selanjutnya, contoh soal dibatasi dua kurva. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi adalah kurva Y sama dengan 6X kurang X kuadrat dan garis Y sama dengan X, dan diputar mengelilingi sumbu X 360 derajat. Cara penyelesaiannya itu yang pertama, menentukan titik potong kedua kurva. Jadi Y1 sama dengan Y2, X sama dengan 6X kurang X2, sama dengan X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Habis itu dihitung jadi X-nya sama dengan 0 dan sama dengan 5. Lalu digambar daerahnya seperti yang digambar, yang daerah berwarna kuning itu. Terus ditentukan volumenya pakai integral. Volumenya sama dengan Pi integral A sampai B Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat dx. Setelah itu dimasukkan kurvanya. Jadi Pi
volumenya sama dengan Pi integral 0 sampai 5, 6x dikurang x kuadrat, lalu dikuadratkan dikurang x kuadrat dx. Setelah itu, Pi integral 0 sampai 5, x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3 ditambah 35x kuadrat dx sama dengan 1/5 x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 4 ditambah 35/3x pangkat 3 batas 5 sampai 0 hasilnya 208 1/3 pi. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 208 1/3 pi satuan volume. Makasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Agung Nugroho. Kepada Agung dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang metode Collet-Tabung. Volume benda putar mengelilingi sumbu X atau Y. Volume benda putar mengelilingi Y dan batas di sumbu X. Mengelilingi sumbu Y dan di batas sumbu X. Nah, di gambar di sini itu volume pada benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan F dalam kurung X dan X sama dengan A, X sama dengan B. Dan sumbu X diputar terhadap sumbu Y sejauh 360 derajat. Adalah volume 2pi integral BA X Y dx sama dengan 2pi integral BA X F dalam kurung X D kali dx. Catatan metode, maaf. Selanjutnya ada volume benda putar mengelilingi X dan dibatasi sumbu Y. Nah, seperti gambar tersebut, volume benda putar yang dibatasi oleh kurva X sama dengan F dalam kurung Y, Y sama dengan A, Y sama dengan B, dan sumbu Y diputar terhadap sumbu X sejauh 360 derajat adalah volume 2pi integral BA X Y dy sama dengan 2pi integral B A F dalam kurung Y dikali Y dy. Catatan metode Collet-Tabung ini kita pakai apabila kita kesulitan dalam mengubah bentuk fungsi Y sama dengan fx menjadi X sama dengan fy atau sebaliknya. Volume benda putar mengelilingi Y dan dibatasi dan batas di sumbu X. Mengelilingi sumbu Y dan batas sumbu X. Volume pada benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Y sama dengan Fx dalam kurung X sama ada Y sama dengan G dalam kurung X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X diputar terhadap sumbu Y sejauh 360 derajat dengan Fx lebih dari sama dengan Gx adalah volume sama 2pi integral BA X Y dx sama dengan 2pi integral BA X dalam kurung Fx dikurang Gx dalam kurung kali dx. Volume putaran mengelilingi X dan dibatasi sumbu Y. Mengelilingi sumbu X dan dibatasi di sumbu Y volume pada benda putar yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Fy, X sama dengan G dalam kurung Y, Y sama dengan A, Y sama dengan B, dan sumbu Y diputar terhadap sumbu X sejauh 360 derajat dengan Fy lebih dari sama dengan G dalam kurung Y adalah volume 2pi integral BA X Y dy sama dengan 2pi integral BA dalam kurung F Y dikurang GY dalam kurung dikali Y dy. Contoh soal. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1
1/3 X kuadrat, Y sama dengan X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan sumbu X yang diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Gambar 1, gambar dirinya seperti ini yang di tengah-tengah. Langsung ke menentukan volumenya. V sama dengan 2pi integral BA X dalam kurung F X dikurangi X dalam kurung dikali DX sama dengan selanjutnya dengan 2pi integral 2 X 20 X dalam kurung X kurang 1/3 X kuadrat kali DX sama dengan 2pi integral 2 dan 0 X kuadrat min 1/3 X 1/3 X pangkat 3 dalam kurung dikali DX. Jadinya 2pi dalam kurung 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/12 X pangkat 4 dikali 2 dan 0. Sama dengan 2pi 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1/12 dikali 2 pangkat 4 dalam kurung dikurang dalam kurung 1/3 dikali 0 pangkat 3 dimin 1/12 kali 0 pangkat 4 tutup kurung 2pi 8/3 dikurang 4/3 dikurang tutup kurung dikurang 0 tutup kurung 2pi dalam kurung 4/3 sama dengan 8/3 pi sama dengan sederhananya jadi 2/3 pi. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 2 pi satuan 2/3 pi satuan volume. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes Arya Sebastian. Kepada Yohanes dipersilakan. Selanjutnya menghitung volume tangki ready mix beton. Untuk contoh soal penerapan integral dalam bidang teknik sipil. Terdapat satu proyek pembangunan dan untuk membangunnya harus menghitung berapa volume tangki ready mix beton agar bisa memperkirakan berapa banyak bahan bangunan yang diperlukan. Tangki tersebut memiliki jari-jari atas dan bawah adalah 30 cm dan jari-jari tengah 40 cm. Serta tinggi pilar adalah 1 meter. Setelah itu kemudian dimasukkan menghitung volume tangki tersebut adalah integral dari A sampai B Fx dx sama dengan Fx integral dari A sampai B sama dengan Fb kurang Fa. Kemudian didapat persamaan parabola dengan titik di 0 dan 40 dan melalui 50 ke 30. Dengan menggunakan rumus X kurang H 2 sama dengan 4A buka kurung Y kurang K tutup kurung. Sekarang H ke K adalah 0 dan 40. Sehingga akan didapat X kurang H 2 sama dengan 4A Y kurang K. Jadi X kurang 0, 2 sama dengan 4A buka kurung Y kurang 40. 2X sama dengan 4A di mana Y kurang 40 dan parabola melewati 50 dan 30. Sehingga 50 kali 2 sama dengan 4A buka kurung 30 kurang 40 sama dengan 2500 sama dengan 4A kali min 10 dan 4A sama dengan min 250. Jadi persamaan sisi pilar 2X sama dengan min 250 Y kurang 40 yaitu
Y sama dengan min 2X per 250 tambah 40. Kemudian mencari volume pilar yang dihasilkan ketika kita memutar parabola adalah X sama dengan min 50 dan X 50 sekitar sumbu X. Maka didapat perhitungan integral sebagai berikut. Volume sama dengan V integral A sampai B YX dx. Sama dengan V integral dari min 50 sampai 50. Buka kurung. Min X kuadrat per 250 tambah 40 kuadrat dx. V integral min 50 sampai 50. Buka kurung. X pangkat 4 per 62.500 dikurang 80 X kuadrat per 250 ditambah 1600 dx sama dengan V X pangkat 5 per 312.500 per 80 X pangkat 3 dikurang 750 ditambah 160 X dari batas min 50 sampai 50. Jadi didapat volume dari tangki ready mix tersebut dengan menggunakan perhitungan integral yaitu 425,2 satuan volume. Sekian yang dapat kami paparkan. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dalam segi pengucapan atau salah ketik pada PPT. Terima kasih untuk teman-teman atas pemaparannya dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe.